Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Sebanyak 2.474 lulusan Universitas Muhammadiyah Tangerang resmi menyandang gelar sarjana dan magister dalam prosesi wisuda ke-17. Mahasiswa yang lulus menyabet gelar sarjana maupun magister dari 8 fakultas dan 1 program pasca sarjana dari 32 program studi. Dilakukan secara bertahap, Universitas Muhammadiyah Tangerang sukses selenggarakan wisuda ke-17. Para mahasiswa tersebut diwisuda untuk jenjang pasca sarjana dan sarjana yang berasal dari 8 fakultas, 1 pasca sarjana dari 32 program studi. Pada kesempatan itu sebanyak 2.474 mahasiswa yang lulus menyabet gelar sarjana maupun magister. Para wisudawan berkompetensi unggul pun diresmikan telah menyelesaikan tahapan pendidikan dan siap menyandang gelar magister sesuai bidang keilmuannya masing-masing. Kompetensi mutu bagi seluruh lulusan menjadi catatan utama bagi salah satu kampus Islam yang telah lama berdiri di bilangan Cikokol Kota Tangerang ini. Prosesi wisuda magister sarjana berlangsung secara hikmat di mana para wisudawan turut disaksikan oleh para orang tua masing-masing. Secara langsung, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Desri Arwen mengukuhkan dengan melakukan pemindahan kuncir secara simbolis satu persatu kepada seluruh wisudawan yang dikukuhkan pada kesempatan itu. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Desri Arwen memberikan sejumlah pesan bagi para lulusan Universitas Muhammadiyah Tangerang yang baru saja diwisuda. Desri Arwen berharap para wisudawan pasca lulus dari aktivitas perkuliahan di UMT bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Pasalnya, pendidikan merupakan jembatan emas untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Desri Arwen menyampaikan kepada para wisudawan ke depannya bisa lebih adaptif, komunikatif, dan kooperatif. Karena menurutnya di zaman disrupsi ini, mereka harus mampu beradaptasi mengikuti perkembangan zaman yang ada. Pertama adalah kemampuan untuk mampu beradaptasi dengan segala macam perubahan keadaan dan situasi yang penuh disrupsi dan anomali. Itu kemampuan beradaptasi itu yang kami pesankan. Yang kedua, mereka harus meningkatkan kemampuan critical thinking mereka atau problem solving dalam kehidupan mereka, karena setiap masa, setiap keadaan itu ada masalah dan tantangannya. Maka mereka diharapkan mampu melakukan problem solving dan memperkuat analisa kemampuan intelektual mereka. Yang kedua adalah komunikatif, kemampuan berkomunikasi dengan segala macam keadaan, baik komunikasi secara personal, komunikasi dengan lingkungan, dan komunikasi secara sosial, dan mungkin juga komunikasi secara spiritual. Karena kemampuan komunikasi ini akan membuka jendela pergaulan mereka, interaksi mereka, jaring mereka secara lebih luas. Yang berikutnya adalah kemampuan dalam rangka bersifat kooperatif. Di dunia zaman sekarang ini sesungguhnya tidak ada lagi orang ahli dan memaksakan kehendak mereka sehingga akhirnya mereka harus kooperatif terhadap keadaan, namun tentu saja dalam suasana dan keadaan yang benar. Yang berikutnya adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Nah, di tengah dunia yang beragam ini, tentu saja salah satu kompetensi yang diharapkan mereka adalah kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai segmentasi dan dimensi serta program studi yang ada. Karena seperti di UMT sesungguhnya kalau mereka mampu merangkai kompetensi tersebut, dan misalnya ada 34 program studi yang ada di UMT, itu ketika mereka mampu mengkolaborasikan, mereka akan bisa membuka usaha. Karena zaman ini kemarin Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah menganjurkan kepada para calon wisudawan ini, dan sekarang mereka menjadi wisudawan, untuk melakukan jihad wirausaha. Ya, entrepreneur. Jadi jihad entrepreneurship. Karena Rasulullah juga mengajarkan kita berdagang, bertijarah, berwirausaha. Sehingga dengan demikian itu sifatnya lebih kepada kreativitas yang mampu melahirkan kekuatan secara finansial, secara sosial, dan secara spiritual. Sekarang ini kampus terbanyak di... Sementara itu, Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Samsudin mendorong agar para wisudawan maupun kepada UMT untuk menjadi pusat keunggulan Center of Excellence and Driving Force kekuatan penggerak
ada beberapa hal penting yang saya sampaikan kepada para wisudawan dan juga kepada UMT. Yang pertama adalah universitas itu harus menyatakan dua fungsinya. Yang pertama adalah menjadi pusat keunggulan, Center of Excellence, dan yang kedua adalah menjadi driving force, kekuatan penggerak. Dua hal ini ciri penting dari perguruan tinggi Muhammadiyah dimanapun berada. Sehingga perguruan tinggi punya kewajiban untuk membangun keunggulan di bidang-bidangnya yang strategis dan juga menjadi pendorong bergeraknya masyarakat menuju masyarakat yang berkemajuan dan mencerahkan kehidupan. Tantangannya apa sih, Pak? Tantangan yang perlu dilakukan adalah, yang dihadapi adalah adanya perubahan-perubahan, baik itu secara regulasi, tuntutan-tuntutan yang berhubungan dengan masalah mutu kualitas pendidikan, juga mutu kualitas lulusan, dan yang kedua adalah tantangan yang berupa sekarang ini media, teknologi media. Itu kita nggak bisa menghindari, sehingga perguruan tinggi Muhammadiyah harus mengadopsi kepada lulusannya itu memiliki kecerdasan yang terkait dengan teknologi informasi dan digital. Ke depan perguruan tinggi akan bisa berjalan tanpa hal itu. Nah, tentu diberikan hal penting kepada para mahasiswa untuk tetap mau belajar. Yang pertama, tidak boleh berhenti untuk belajar. Yang kedua, harus adaptif terhadap perubahan. Dan yang ketiga adalah kuasai teknologi informasi apapun jurusannya Anda, dan itu bisa menjadikan Anda menjadi sarjana yang bisa diterima oleh siapapun. Sebelum usai penutupan sidang Senat terbuka, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Desri Arwen memberikan penghargaan kepada para wisudawan dan wisudawati yang meraih nilai indeks prestasi kumulatif tertinggi dari sejumlah fakultas. Kohar Arizki, Yunus Priyonggo memberitakan dari Tangerang, Banten.